Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah, sejarah perkembangan hadis pada masa Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, dan sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya Al-Quran dan sekaligus masa urutnya atau datangnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takhirnya. Sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman amaliyah dan ubudiyah mereka. Pada masa ini, umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasul sebagai sumber hadis. Tempat yang digunakan cukup bervariasi, di masjid, di rumahnya sendiri, pasar, jalan, di dalam perjalanan atau safar, dan di dalam hadir atau ketika mukim. Sahabat menerima hadis dalam bentuk musyafahah atau mendengar sabda Nabi, atau bentuk musyahadah, menyaksikan perbuatan maupun tahlil beliau. Ada beberapa cara yang dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama, melalui majelis al-ilmu, pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, menyampaikan hadis melalui istri-istrinya. Yang keempat, menerapkan learning by doing atau tatbik amalia. Yang kelima, menyesuaikan dengan lawan bicara. Yang keenam, mengajari kaum hawa. Cara sahabat menerima hadis. Penerimaan hadis pada masa Rasulullah dilakukan oleh para sahabat dekat beliau seperti Al-Khulafaur Ar-Rasyidin dan dari kalangan sahabat lainnya. Muhammad Abu Zal mengklasifikasikan cara-cara para sahabat dalam menerima hadis dari Rasulullah SAW menjadi 3 cara, yakni al-musyafahah atau menerima hadis dengan mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, al-musyahadah atau dengan menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan tahrirnya. Dan as-simai dengan melalui para sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW secara al-musyafahah atau secara al-musyahadah. Cara-cara penerimaan hadis yang dikemukakan oleh Ajal Al-Khatib prinsipnya tidak berbeda dengan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Abu Zal. Maka dapat dinyatakan bahwa proses penerimaan hadis yang dilakukan para sahabat dari Rasulullah SAW dengan mendengarkan lafaz-lafaz hadis yang diucapkan Rasul, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menyaksikan perbuatan dan tahrirnya. Penulisan hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi, hadis belum dikodifikasi secara resmi sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 99-101. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada sahabat tertentu untuk menulis dan membukukan hadis sebagaimana Al-Quran yang ditulis secara resmi oleh Zaid ibnu Sabit. Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi pernah melarang menulis hadis sebagaimana yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Di samping adanya larangan Rasulullah untuk menulis hadis, ternyata dikemukakan juga hadis-hadis yang membolehkan penulisan hadis. Nabi melarang untuk menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran yang pada saat itu masih dalam proses penurunannya. Hal yang perlu diingat bahwa larangan tersebut disampaikan Rasul SAW pada masa Al-Quran masih sedang turun dan teks Al-Quran itu sendiri masih belum lengkap. Apabila kondisi yang demikian tidak ada lagi, maka tidak ada alasan untuk melarang menuliskan hadis-hadis Nabi. B. Hadis pada masa Al-Khulafaur Ar-Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut juga dengan masa sahabat besar. Pada masa ini perhatian para sahabat terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, sehingga periwayatan hadis belum begitu berkembang. Para sahabat khususnya Al-Khulafaur Ar-Rasyidin dan sahabat lain seperti Az-Zubair, Ibnu Abbas, Abu Ubaidah berupaya memperketat penerimaan dan periwayatan hadis agar tidak terjadi kesalah dalam periwayatannya. Sebagian ahli hadis mengemukakan bahwa Abu Bakar dan Umar menggariskan bahwa hadis dapat diterima apabila disertai saksi atau setidak-tidaknya periwayatannya berani bersumpah. Ali juga terkadang mengajukan sumpah kepada sahabat yang meriwayatkan hadis
Kehati-hatian sahabat bukan berarti bahwa mereka selamanya mensyaratkan bahwa hadis dapat diterima bila diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih riwayatannya. Hadis harus disertai dengan saksi dan bahkan sumpah. Tetapi mereka bermaksud agar berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Ali ibnu Abi Thalib cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang berupa catatan isinya yang pertama, hukuman denda atau diat. Yang kedua, pembebasan orang Islam yang ditawan orang kafir. Yang ketiga, larangan melakukan hukum hisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. C. Hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Para sahabat pindah ke daerah baru sekaligus membawa perbendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis tersebar di berbagai daerah. Masa ini dikenal dengan Asr Intishar ar-Riwayah, atau masa menyebarnya periwayatan hadis. Ketika pemerintah dipegang oleh Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meliputi Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand, dan Spanyol, di samping Madinah, Makkah, Basrah, Sam, dan Khurasan. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis, seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Sam, dan Mesir. Hadis yang diterima oleh para tabi'in ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, ada pula yang harus dihafal, di samping dalam bentuk-bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Pada masa ini juga sudah mulai banyak bermunculan hadis palsu. Para ulama telah melakukan beberapa langkah untuk menghadapi kekeliruan dan pemalsuan tersebut. Yang pertama, melakukan seleksi dan koreksi tentang nilai hadis atau para periwayatannya. Yang kedua, hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang syihad saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh periwayat syihad. Yang keempat, mensyaratkan tidak adanya syaz berupa penyimpangan periwayat syihad terhadap periwayat lain yang lebih syihad. Yang kelima, meneliti sanad dan rijal hadis dan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.